Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Menurut saya bagus karena bisa menekan angka COVID di Jawa Tengah. Menurut saya kurang efektif karena masyarakat masih belum bisa tertib untuk mematuhi protokol kesehatan dan masih banyak yang melanggar untuk tidak keluar rumah. Saya bisa belajar kelas online dan membantu orang tua saya. Ya, bagi saya sendiri kalau memang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, sebaiknya kita tanggapi dengan positif agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa lepas dari COVID-19 gitu, Mbak. Kalau cuman 2 hari Sabtu dan Minggu saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap masyarakat. Karena kebetulan di setiap hari Sabtu kan ada yang libur dulu, terus Minggu juga ada yang libur. Jadi kita bisa semakin mendekatkan diri dengan keluarga. Dengan aktivitas bersih-bersih rumah atau yang lainnya gitu. Kalau bagi saya sendiri efektif ya. Karena pas Sabtu Minggu, mungkin kalau tidak Sabtu Minggu akan mengganggu pekerjaan yang lainnya. Kalau menurut saya sih mungkin kalau dari yang pegawai masih ada gaji yang bisa diandalin ya. Tapi kalau untuk pengusaha atau misal untuk wira swasta kayak gitu kan dia kan ada dampaknya sendiri. Jadi penurunan dari omsetnya sendiri kan kayak gitu. Mungkin kalau persiapan lebih kayak selama 2 hari kan nggak boleh kemana-mana. Jadi untuk persiapan selama 2 hari itu mungkin kayak belanjanya dulu kayak gitu sih, lebih untuk persiapan di rumahnya aja. Kalau menurut saya kurang efektif juga ya, tergantung dari kitanya sendiri. Kalau ada gerakan seperti ini sedangkan kita sendiri tidak sesuai protokol yang ada kan juga sama aja. Dampaknya pasti ke depannya bakalan sama aja kayak gitu sih. Ya kalau untuk masalah gerakan jateng di rumah saja, kalau itu aturan dari pemerintah, kita sebagai masyarakat manut aturan. Tapi solusinya itu kan tidak hanya itu aja. 2 hari di rumah itu apa tidak harus kita mengeluarkan kebutuhan juga, kan kita mengeluarkan kebutuhan. Lagian itu juga nggak efektif untuk 2 hari itu lalu nggak ada corona kan nggak mungkin. Nah itu kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan individu masing-masing. Karena di saat kita lemah kesehatan kita, maka virus akan berjangkit. Walaupun kita tetap di rumah saja. Ya kalau saya rasa kalau itu memang peraturan pemerintah kita harus kita ikuti, tapi solusi kita juga harus diberikan jalan keluar untuk kebutuhan. Gitu aja Mbak dari saya. Untuk persiapan terus terang kita tidak ada persiapan karena itu mendadak. Jadi tidak ada planning. Dari jauh-jauh hari itu ada planning dan itu membuat masyarakat khususnya yang ekonomi yang kurang mampu itu akan berdampak sekali Mbak. Ya bagus, jadi semua orang istirahat ya, jadi untuk mencegah COVID-19 itu untuk kan semua pasar kan tutup ya. Jadi buat istirahat ya, mencegah COVID-19 ya. Jadi untuk di rumah semua. Bagus ya itu Pak, istirahat itu. Jadi orang nggak usah keluar-keluar ya, banyak kan lagi musim gini COVID ya. Kebanyakan orang pada keluar-keluar. Ya di rumah bersih-bersih gitu, beres-beres ya. Biar terhindar dari virus COVID-19. Itu menurut saya itu sangat efektif. Buat 2 hari di rumah aja itu sangat efektif, tapi
pemerintah juga nyaranin buat persediaan stok untuk kebutuhan sehari-hari itu dimaksimalkan untuk 2 hari. Tapi menurut saya itu hanya untuk orang yang mampu aja. Dan kalau misalnya nggak mampu kayak orang biasa gitu, mungkin agak susah gitu. Menurut saya efektif. Alasannya ya itu salah satu cara buat mencegah penyebaran virus COVID gitu. Iya, kalau saya kerja ya, jadi mungkin kalau belum ada surat edaran dari pusat kota sini, mungkin ini kerjaan tetap masih ada, tetap masih kerja. Tapi kalau misal tetap ikut pemerintah untuk diliburkan 2 hari, ya tetap di rumah, ikut pemerintah. Itu merupakan kebijakan yang bagus dari pemerintah, dari Bapak Gubernur terutama ya. 2 hari ya Mbak ya. Ya 2 hari ini hanya untuk pembersihan dari rumah ke rumah atau dari pasar ke pasar. Nah itu juga bagus, tapi cuma 2 hari saja, jangan lebih. Nanti kalau nggak ada pasar kita nggak bisa belanja. Ya, kemudian kalau bisa itu jangan keseringan lah, kan kita kan juga mencari nafkah ya Bu ya, mencari nafkah ya Mbak ya. Ya jadinya kalau kelamaan libur nanti yang jualan susah. Kan saya juga pengalaman jualan kan. Jadinya kalau nanti untuk mencari nafkah juga kesulitan kalau kelamaan libur. Jadi jangan keseringan aja. Kita juga cuma jaga jaga 3M itu tadi ya, pakai masker, kebersihan, cuci tangan gitu kan. Ya gitu, jaga diri saja. Gitu aja ya Pak ya. Ya dibilang efektif juga iya, tapi dibilang enggak ya enggak. Hanya ini mungkin hanya ada yang mengeluhkan kalau libur 2 hari. Tadi saya tuh ada yang mengeluhkan jualan sate itu kok libur 2 hari gitu kan ya. Jadi ya penghasilannya, pendapatannya tuh berkurang juga gitu. Tapi cuma mungkin hanya besok dan Sabtu hanya Minggu saja ya. Tidak terus menerus gitu aja ya. Itu saya sebagai masyarakat. Ya saya mau belanja ya, belanja 3 hari ya. Jadi kan nggak ada pasar. Jadi belanja 3 hari persiapan. Kami juga akan bersih-bersih rumah juga, tetap di rumah juga. Insya Allah tetap jaga, tetap di rumah saja selama 2 hari ini. Menurut saya sih mungkin banyak pertimbangan ya. Yang namanya orang kan banyak kegiatan, mungkin ada yang harus bekerja, harus mencari nafkah atau harus punya kegiatan yang lain. Tapi menurut saya juga bagus karena kondisi yang sekarang ini kurang begitu bersahabat gitu. Banyak kasus-kasus yang sekarang ini semakin bertambah banyak, yang saya lihat, yang saya dengar juga seperti itu. Jadi ya mungkin bisa diuji cobakan dulu lah untuk beberapa hari begitu. Ya efektif sih, bisa dikondisikan lah bagaimana kita punya waktu kan, bisa dibuat schedule yang bagus lah untuk keluarga, yang jelas untuk keluarga, untuk masyarakat yang punya kegiatan masing-masing begitu. Belum sekali sih, belum sama sekali malahan. Cuman baru dengar dan baru lihat itu di berita-berita itu ya. Tapi ya kita mendukung lah kebijaksanaan pemerintah yang baik untuk masyarakat. Ya kemungkinan untuk kebutuhan hari-hari aja lah. Itu untuk persiapan 2-3 hari ke depan. Itu Mbak. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya menurut saya sih setuju aja ya, karena itu demi keselamatan kita bersama. Karena untuk pandemi corona itu kan semakin lama semakin hari itu bertambah banyak.
seperti tempat saya itu juga tadi malam juga ada yang kena. Itu kan untuk lebih baiknya memang kita harus isolasi diri lah, berdiam di rumah. Jadi jangan sampai kita keluar tanpa tujuan ya. Di samping itu juga kita harus sering cuci tangan, pakai masker, juga jaga jarak dan hindari dari kerumunan-kerumunan yang tidak kita inginkan. Itu bagi saya memang berdiam diri di rumah itu juga betul bagus. Cuma ya itu kalau misalnya kita di rumah jangan cuma diam aja tapi harus ada kegiatan. Kegiatan itu baik itu bersih rumah atau kegiatan yang lainnya pokoknya yang ada di dalam rumah ngaten loh. Ya. Oh ya, baik, terima kasih. Itu untuk mengenai saya persiapan PSBB ini memang tujuannya memang baik demi agar supaya perekonomian kita lancar. Seperti bagi mereka yang selama berdiam diri kan tidak bekerja, itu kan perlu bantuan atau sumbangan baik itu berupa sembako atau berupa bantuan yang lainnya ya. Seperti yang sudah pernah kita dengar seperti dapat bantuan sembako. Nah, itu seperti kampung saya atau tangga saya itu juga ada bantuan sembako. Ya kalau misalnya memang toko-toko selama jatuh tempo yang sudah kita batasi ya kita sebelumnya mempersiapkan diri. Misalnya kita belanja seperti apa yang kita butuhkan selama ya paling enggak ya sampai waktu yang sudah ditentukan itu 6 hari pokoknya habisnya sampai segitu loh. Jadi kita nggak usah keluar tapi kita udah siap sebelumnya. Jadi menjelang mendekati itu kita belanja secukupnya apa yang kita perlukan. Jangan sampai pas jatahnya kita berdiam diri, kita tidak ada persiapan atau sesuatu yang memang perlu kita butuhkan. Jangan sampai kita keluar tanpa tujuan lah. 6 sampai 7 berarti 2 hari. Ya ini cukup efektif, efisien ya. Jadi tidak terlalu lama. Insya Allah kalau cuma 1 atau 2 hari ya misalnya seperti kebutuhan yang kita perlukan nggak usah banyak-banyak. Jadi ya sesuai yang kita butuhkan aja. Pokoknya kita mentaati peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah demi keselamatan kita semua. Jangan sampai hanya cuma masalah sepele nggak pakai masker, nggak cuci tangan atau jaga jarak sampai keluarga kita, tetangga kita sampai kena corona ya. Di rumah aja. Rencana saya kalau misalnya memang itu udah ketentuan dari pemerintah atau kebijakan dari dari aparat yang udah ditentukan ya kita ngikuti aja. Jadi kegiatan yang kita laksanakan di dalam itu seperti ya kita misalnya bersih rumah, bersih kamar mandi atau cuci-cuci piring atau bersih yang lainnya pokoknya kita isi dengan kegiatan. Kalau misalnya kita seorang Islam ya kita melakukan ibadah lah. Jadi yang ibadah itu kan tidak cuma sholat ngaji aja, seperti ibadah yang lainnya bersih atau baca-baca Quran atau atau kalau tidak kita lihat kalau misalnya kita punya televisi ya kita lihat berita-berita yang bisa mendukung bantu kita. Seperti ada berita masalah mengenai bab corona atau seperti daerah Temanggung itu juga beritanya bagus pernah saya lihat. Terus atau kalau enggak ya acara si Gundo Larang itu kan bisa membawa kita ya jadi fair gitu loh, fresh. Ya, terhibur gitu loh. Ya kalau menurut saya ya kalau yang penghasilannya itu memenuhi itu bagus, tapi kalau menurut saya ini yang nyari uang gini di jalanan ini tiap hari 2 hari nggak kerja itu ya yang nggak ada penghasilan, tapi ini pemerintah ya, jadi program pemerintah ya harus diikuti lah. Ya kalau orangnya nanti semua manut sama pemerintah bisa aktif. Saya di rumah ngomong cucu aja 2 hari nanti. Iya, yang keluar nggak boleh, ngomong cucu. Itu nanti upamanya ngomong cucu terus, ya gimana ya ekonomi
sekarang itu semua orang nyari ekonomi jarang. Nganu upamanya nyari sekarang terus nyampe besok itu jarang. Nyampe sekarang nyari sekarang besok sekarang habis. Itu nanti yang banyak orang bingung itu. Tapi ya nggak apa-apa, pemerintah ini ke program pemerintah. Kalau memang itu untuk memutus mata rantai COVID, ya bagus aja Mbak. Mudah-mudahan setelah ini COVID segera berakhir gitu. Ya misalnya untuk 2 hari asal nggak nambah-nambah, insya Allah efektif Mbak. Tapi kalau untuk 2 hari njuk nambah lagi itu kami sangat kesulitan segalanya Mbak. Kalau untuk kegiatan di rumah mungkin saya belum bisa membayangkan atau mau apa, soalnya ini kan baru perencanaan Mbak, jadi saya belum bisa ngasih penjelasan. Kalau hari-hari biasa memang saya mencari nafkah, mencari makan sambil ngurus anak-anak ini. Maka cari makan sehari, habis sehari. Untuk besok nyari lagi gitu Mbak. Itu ya cuma mengikuti peraturan dari pemerintah. Ya, kalau itu pemerintah menganjurkan gitu ya efektif aja. Menurut peraturan pemerintah gitu aja, insya Allah. Iya, ya di rumah ada pekerjaan apa yang mengikuti di rumah, nanti ada kerjaan apa ya bisa jalan gitu aja. Iya, bersih-bersih rumah ya bisa, apa bantu apa nanti bisa. Saya juga kurang jelas juga untuk tanggal 6 sampai tanggal 7 ini cuma apa? Untuk seluruh lapisan masyarakat apa untuk orang tertentu? Kalau saya kan pekerja lapangan harus jalan terus. Jadi itu kurang jelasnya di situ di rumah. Oh ya, mungkin persiapannya kalau pas tanggal 6 tanggal 7 mungkin mencari kebutuhan pokok susah. Jadi sebelum tanggal 6 dan 7 persiapan di rumah. Kalau saya 2 hari ini kurang efektif ya kayaknya, cuma 2 hari. 2 hari waktunya sangat singkat ya Mbak ya. Tapi kalau lama juga ganggu aktivitas pekerjaan juga sih. Kurang efektif ya. Kalau daripada gitu mungkin mending ini pembatasan sosialnya itu lebih diketatkan aja. Misalnya jaga jaraknya itu ya. Aktivitas ya setuju lah, soalnya apa pandemi ini sangat berbahaya bagi kita, apalagi di wilayah perkotaan sering terkena virus COVID ini. Maka ya saya setuju aja kalau misalnya ini dibatasi di rumah saja, saya setuju. Ya, menurut saya ya itu sangat setuju sekali karena apa? Ya perlu kita ketahui bahwa virus yang melanda pada saat ini sungguh berbahaya. Ya satu aja kena, misal nanti kita berkerumun terus kita saling berbicara kok tanpa ada social distancing, nah itu nanti kita bisa terpapar terus. Ya nanti ujung-ujungnya COVID nggak ada berhentinya. Nah, itu sangat penting sekali. Ya kami sebagai pelajar tentunya khususnya saya SMA, jadi belajar online di rumah daring. Ya melanjutkan teman saya itu apa ya, sebagai pelajar ya kita belajar di rumah, terus yang lainnya bisa kita membantu orang tua. Kayak seperti ya misal hari-hari biasa membantu cuma sedikit, terus ini kan 2 hari kita di rumah bisa kita tambahin lagi, terus ya gitu. Ya main HP. Ya kalau gabut main. Kalau gabut mah main gas. Ya menurut saya juga efektif, tapi itu tergantung kitanya aja, tergantung kita pribadi mau memakai waktu bagaimana. Dan kalau misalnya bermanfaat ya pakai. Iya sebenarnya efektif sih. Yang pertama itu bisa buat
evaluasi kalau nanti 2 hari kok masyarakat mampu, masyarakat bisa mematuhi, nah itu nanti bisa diberlakukan 3 hari, 4 hari, sampai dengan 7 hari atau 1 minggu. Nanti kalau misal bisa ya kayak lockdown lagi gitu. Tapi ya itu sangat bermanfaat sih sebenarnya. 2 hari kita latihan dulu, misal ya gitu misal kayak latihan itu loh. Nah, percobaan. Nanti kalau bisa kita evaluasi, kita evaluasi bersama. Nek bisa ya lanjut, nek nggak bisa ya sebisa mungkin, karena memang itu penting untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Nek kita mau sehat ya ayo. Menurut kami sebagai orang kecil ini kurang efektif, karena kalau kita ada pembatasan di rumah saja seperti kita mau makan apa, padahal di rumah itu nggak punya apa-apa seperti saya ini, gitu. Menurut pendapat saya seperti itu. Ya setuju, tapi kalau bagi orang kecil gimana mau makan apa? Saya bukan pegawai negeri, cuma kuli biasa, kalau nggak nyopir kan nggak dapat duit seperti saya itu ya. Ya kalau saya pribadi ya tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetap di rumah. Walaupun dalam hatinya saya nggak bisa makan ya nggak apa-apa, nanti cari yang lain lah, jual-jual apa gitu nanti. Ya di rumah nanti, di rumah saya percaya di rumah nanti kalau nggak bisa makan ya jual ayam atau jual apa nanti ya di rumah. Kurang efektif ya. Kurang efektif kalau saya. Ya karena pengalaman yang kemarin PPKM juga nggak berhasil. Ini kemungkinan ya bisa kurang berhasil menurut saya. Kalau untuk cuma 2 hari saya kira kurang ya. Oh setuju ya, tapi kalau 2 hari, tapi itu juga dilema ya. Kalau 2 hari mungkin pengaruhnya nggak seberapa untuk COVID ya. Ya kan untuk menekan penyebaran COVID. Oh kan kebiasa kerja ya. Kalau itu anggap aja kita libur 2 hari. Kan biasa juga kalau hari Minggu libur biasanya. Kurang efektif ya kalau cuma 2 hari ya. Pengaruhnya mungkin nggak ada. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Menawi kawula menika nggih sae nggih. Amargi menika kawula mboten saged medal, menika mboten penghasilanipun ngaten. Dados medalipun saking gedhe-gedhe kemawon kula batasi jam 11 sampun wangsul ngaten. Dados menawi sampun mboten medal dinten ngaten nggih sampun repot kawula. Nggih, menawi kawula nek dalem ya toko betul untuk kegiatan namung resik-resik ya dalem ning blumbang menika blumbang lele menika kalau resik ngaten namung ngaten hasil kula kalian lari kawula wonten nambangan wonten wingking kelurahan nambangan nggih are kula 3 yang suka wonten nambangan yang nomor kali wonten Surabaya ingkang nomor 3 wonten Barwasewono dari nomor tunggal. Sajanipun nggih awrat nek mboten medal, mboten sedap pikantuk. Menika nggih sae, Mbak. Ngaten wong peraturan sing pemerintah menika kedah dipun turuti, nek mboten nggih efekipun mboten sae. Kedah kawula alit nggih namung derek kemawon nggih. Baru tahu tadi pagi dikasih tahu sama yang penarik uang parkirannya. Gerakan ya saya setuju sebab kita jadi punya jeda libur. Kita tidak punya hari libur. Dengan adanya 2 hari libur, terima kasih sekali kita bisa di rumah aja. Kita cukup menyesuaikan dengan program pemerintah yang sudah memberi tunjangan selama pandemi corona ini. Kita tinggal menerapkan saja. Saya sangat setuju sebab bagi petugas parkiran itu tidak ada hari libur.
dan itu membantu untuk istirahat saya. Sebab selama ini hanya cari duit untuk cari setoran. Kita memerlukan hari libur, Pak. Karena kemarin kita sudah dapat tunjangan beras, itu ada telur, ada sembako, itu kita tinggal menerapkannya saja. Penerapan hasil sumbangan tunjangan COVID-19. Insya Allah efektif sebab dengan adanya 2 hari di rumah itu kita lebih banyak di rumah dan banyak istirahat, mungkin efektif juga. Menurut saya kalau tentang gerakan itu mungkin kita mengikuti kebijakan dari pemerintah yang telah mengatur kita. Ya memang dalam keadaan ini kita kadang was-was kan, banyak yang terjadi soal pandemi ini. Kita pun agak resah sedikit karena banyak yang kena COVID. Ya menurut Ibu sih ada baiknya juga, tapi tentang kami yang setiap harinya bekerja memang agak mengganggu sedikit, tapi kalau demi kebaikan kita nggak bisa berbuat apa. Demi kebaikan kita menurut apa yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah, menurut aja. Saya kurang setuju ya Mbak ya, karena kita ini jualan buat nambah-nambah penghasilan ya, nambah dikit buat tambah-tambah beli garam, beli bumbu ya. Ya mau nggak mau kita harus ikuti peraturan itu ya Mbak ya. Ya mau gimana lagi, memang harus peraturan harus dilaksanakan ya. Ya agak enggak ya, enggak bermanfaat, kurang bermanfaat gitu ya. Saya berarti tidak efektif ya, permasalahannya dengan adanya gerakan Jateng itu saya kira orang tidak sama sekali bekerja, nganggur di rumah. Ya mau dimakan apa? Ya seandainya orang lapangan nggak mungkin lah ya. Dengan adanya itu nggak mungkin cari makan. Ya kan harus di rumah. Ya menyesuaikan aja, menyesuaikan dengan aturan prokesnya itu. Tidak dengan cara itu saya bisa menyesuaikan dengan anjuran pemerintah. Saya kira tidak mungkin ya untuk cara menurunkan dengan cara itu. Dengan cara lain mungkin bisa. Masalahnya ini menyangkut masalah pekerjaan. Hidupnya orang banyak. Seandainya dikasih bantuan sih mungkin bisa selama 2 hari tidak dikasih bantuan seperti makanan atau apa. Tapi untuk seperti yang 300 kan nggak mungkin bisa mencapai kesehatan masyarakat. Ya bagus sih. Soalnya kan semuanya pada di rumah tuh kayak lumayan banget. Soalnya kan yang dari update biasanya sehari itu bisa naik sampai ribuan gitu kan yang positif. Kalau 2 hari di rumah tuh kayak lumayan banget gitu. Ya udah biasa aja, soalnya udah lama juga kan, udah hampir setahun. Itu berarti semua suruh tutup atau gimana ya? Masih belum, maksudnya udah dapat infonya tapi jelasnya gimana saya masih kurang tahu. Semua libur berarti, Jumat Sabtu ya? Kalau alasannya untuk meminimalisir kenapa cuma 2 hari? Dan 2 hari itu apa sih maksudnya? Buat mengurangi COVID itu 2 hari gak begitu berarti, tapi buat perekonomian itu 2 hari sangat berarti. Sangat mengganggu. Kalau patroli sini sih gak begitu ribet sih. Iya, cuman jam malam, asal gak kemalaman. Kalau terus tempat duduk harus berapa orang gitu, di sini belum begitu apa ya. Nggak begitu di ini sih sama Satpol. Ya itu karena cuma 2 hari dan apa sih 2 hari itu dibandingkan kita udah berbulan-bulan menjalani pandemi ini, 2 hari itu nggak ada artinya lah. Tapi kalau buat ekonomi 2 hari lebih berarti.
Efektif dan konsekuensinya pemerintah harus bisa mengatasi perekonomian lah, paling enggak tunjangan dan lain-lain harus siap. Kalau untuk sektor usaha ya, yang di sini sih sebenarnya kita kan nggak tahu yang kemarin yang akan terjadi itu gimana. Cuman kalau yang kemarin sih nggak ngaruh juga, nggak begitu pengaruh. Untuk masalah pendapatan dan sebagainya nggak begitu terlalu pengaruh. Kalau cara beradaptasi sih seperti yang dari awal COVID ya, kita cuman pakai masker dan sebagainya, membatasi kerumunan. Terlebihnya sih udah itu aja sih. Insya Allah sih efektif aja karena itu kan udah jadi cara, maksudnya gimana pemerintah dan mungkin pemerintah lokal, Jateng, Pak Ganjar dan sebagainya untuk mengantisipasi agar COVID itu tidak terlalu menyebar luas. Kalau untuk kebijakannya, kalau kayak kami untuk seniman kayaknya membatasi banget untuk kita berkreasi. Lebih tepatnya kita juga butuh income juga dari situ. Mungkin realisasinya mau dipindahkan, kalau nggak dipindahkan ya ada kebijakan apa nih untuk seniman kayak kami biar bisa berkarya lebih tepatnya dan bekerja dalam tanda kutip memperoleh fee seperti itu. Kalau untuk beradaptasi kayaknya susah juga kalau kita bekerja dari rumah. Untuk kayak kami untuk seniman gimana ya, di rumah kita mau cari duitnya juga susah sebenarnya itu, kecuali kalau kita ada kayak virtual musik virtual, terus kita dapat income dari situ seperti kayak gathering, kita butuh musik virtual. Ya kebijakannya seperti itu sebenarnya. Kita bisa kerjakan dari rumah. Tapi kalau untuk live otomatis nggak bisa. Seperti itu. Masih 50-50 sih menurutku. Tapi kan ya mungkin kalau di rumah aja penyebarannya bisa 0 ya untuk penyebarannya. Tapi kalau katanya untuk penyebarannya kan sampai 14 hari. Kayak apa sih bahasanya? Di rumah aja itu yang 14 hari PSBB ya, 14 hari ya, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk tutup total 14 hari kan susah juga kan orang mencari nafkah. Dan kalau cuma 2 hari aja itu gimana gitu loh. Untuk realisasinya, untuk kompensasinya buat kami gimana, kami juga masih bingung juga untuk itu. Ya mohon dari pihak terkait kayak kita seniman kasih apalah kompensasinya gimana, kasih ide-ide buat kami gimana, seperti itu. Terima kasih.